Halo semua, balik lagi di channel Aldo Kaliaga. Nah, pada video kali ini kita pengen bahas listrik statis untuk bagian yang pertama. Jadi di sini kita hanya membahas tentang si hukum kolom. Oke, yang terpenting jangan lupa copy. Nah, yang mau kita bahas pertama nanti di part ini hanyalah hukum kolom. Oke, karena si kolom lahir lah makanya kita belajar ini ya. Coba tadi si kolom nggak lahir, kita nggak belajar ini. Nah, untuk si hukum kolom ini pengertiannya adalah gaya interaksi antara dua benda bermuatan. Oke, jadi hukum kolom itu adalah gaya interaksi antara dua benda bermuatan. Jadi kita pengen misalkan dulu nih, karena di sini ada interaksi, kita pengen cari dulu interaksinya itu gimana sih. Oke, jadi kita misalkan di sini kalau nanti ada muatan sejenis ketemu ya, positif ketemu dengan positif, atau juga nanti negatif ketemu si negatif. Oke, jadi kalau muatan positif terpisah sejauh R ketemu dengan muatan positif, maka ini kita ibaratkan cowok sama cowok. Jadi kalau cowok sama cowok itu jijik ya. Jadi kalau jijik dia arahnya saling menjauhi, arah gayanya saling menjauhi. Sama juga nih kalau nanti negatif-negatif atau cewek sama cewek, oke, dia arahnya saling menjauhi. Maka kita bisa bilang di sini kalau muatannya sejenis, interaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Oke, itu untuk interaksi yang sejenis. Oke, kalau nanti ketemu positif ketemu negatif, atau sebaliknya negatif ketemu positif, oke, dan terpisah sejauh R, juga sama terpisah sejauh R, maka dia ada C di antara mereka. Makanya nanti arahnya saling mendekat, juga saling mendekati. Atau bisa kita bilang interaksi yang terjadi adalah tarik menarik. Oke, itu untuk interaksi di sini ya. Nah, tapi kita nggak cuma pengen cari interaksinya apa, tapi kita juga pengen cari gayanya gimana nih, besar gayanya. Oke, yang perlu diingat, gaya adalah bagian dari vektor. Jadi vektor itu punya nilai dan punya arah. Oke, untuk mencari besar gayanya gimana, Kak? Nah, untuk mencari besar gayanya kita bisa pakai rumus kakiku robek-robek ya. F K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, ini juga udah pernah dipelajari di kelas 9. Oke, nah di sini ada Q1, ada Q2 ya. Ini udah pernah juga dipelajari di listrik dinamis. Q itu adalah muatan. Yang satuannya adalah kolom. Jadi harus kolom satuannya. Oke, R di sini adalah, ini udah kita bikin ya. R adalah jarak kedua muatan. Jadi jarak itu satuannya harus meter. Oke, ada juga K di sini. K di sini adalah konstanta kolom. Konstanta artinya ini udah ketetapan ya, dan ini harus kalian ingat nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan F di sini, jadi F di sini bisa pengertiannya gaya kolom atau juga gaya listrik. Yang satuannya harus Newton. Oke, itu aja untuk
teori dari hukum kolom. Nah, kita pengen langsung masuk ke contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada dua muatan, min Ki A dan plus Ki B, terpisah sejauh 10 cm. Nah, jadi kata soalnya, jika jarak 10 cm menimbulkan gaya tarik-menarik sebesar 36 Newton. Oke, pertanyaannya, kenapa dia gayanya tarik-menarik? Karena muatannya beda jenis ya, satu negatif, satu positif. Maka berapakah gaya yang timbul jika jaraknya diperbesar menjadi 30 cm? Oke, jadi untuk itu kita harus tahu dulu. Ini nanti pertanyaan-pertanyaan basic untuk di fisika ya, tentang berbanding lurus dan berbanding terbalik. Oke, jadi lihat dulu di sini. Besar gayanya F-nya dengan jaraknya itu berbanding apa nanti di situ. Jadi kita lihat ya. F dan R di sinilah berbanding terbalik. Tapi jangan lupa berbanding terbaliknya kuadrat. Oke, artinya kalau nanti kita bikin di sini F1 per F2, oke, maka jaraknya nanti kita nggak boleh pasang 1 di sini, tapi adalah R2 per R1, jangan lupa di kuadratin. Nah, di sini katanya pada jarak 10 timbul gaya 36 Newton. Berarti di sini F1-nya sebesar 36 Newton. F2-nya dicari karena jaraknya diperbesar ya. Oke, untuk R2 jaraknya diperbesar menjadi 30 cm, berarti 30 per awalnya jaraknya 10. Jangan lupa kita kuadratin. Oke. 30 per 10 sisa 3. Maka di sini 36 per F2 sama dengan 3 kuadrat 9, maka nilai F2-nya kalau jaraknya diperbesar jadi 30 cm adalah 36 per 9. Nilainya adalah 4 Newton. Jadi ini soal yang basic yang pasti keluar di latihan-latihan soal kalian. Oke, habis ini kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Jadi di sini ada 3 muatan, Ki A 5 mikrokolom, Ki B 4 mikrokolom, dan Ki C 4 mikrokolom. A bermuatan positif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif. Oke, yang diminta adalah resultan gaya yang dialami oleh muatan A. Oke, berarti di sini kita anggap segitiganya sama sisi ya, karena dia punya sisi yang sama dan sudut yang sama juga, sama-sama 60 derajat di tiap titiknya. Oke, kalau ketemu soal gini apa yang harus kita lakuin? Nah, fokus kita yang dialami oleh muatan A. Oke, fokus kita hanya muatan A. Muatan A ada di puncak sini ya. Jadi kita lihat dulu di sini, muatan A dipengaruhi oleh dua muatan, yaitu muatan C dan muatan B. Oke, interaksi yang dialami oleh A dengan B, positif dengan negatif adalah interaksinya nanti di sini adalah tarik menarik. Oke, FAB. Oke, gaya yang dialami oleh muatan A yang dipengaruhi oleh muatan B. Itu untuk yang B, sedangkan untuk yang A ke C positif-positif jijik, berarti arahnya tolak menolak ya. FAC. Oke, gaya A yang dipengaruhi oleh muatan C. Oke, perhatikan di sini sudut yang dibentuk adalah 120 derajat ya, karena di sini kalau kita bagi nanti 60 dan 60. Oke, berarti kita udah punya nih tetanya ya, atau sudut yang dibentuk antara FAC dengan FAB adalah 120 derajat. Oke, ini adalah konsep vektor kelas 10 ya. Jadi kalau dia membentuk sudut 120 derajat, nanti kita masukin ke rumus F resultan sama dengan FAC kuadrat tambah FAB kuadrat tambah 2 dikali FAC dikali FAB dikali cos theta ya. Jangan lupa kita akarin. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa interaksinya AC itu
muatannya 5 ketemu 4 ya. Dan AB juga di sini 5 ketemu 4. Jarak A ke C 30 cm, jarak A ke B 30 cm. Artinya dia punya interaksi muatan yang sama dan dia juga punya jarak yang sama antar muatan ya. Oke, kalau gitu, kalau dia punya interaksi yang sama dan jarak yang sama, kita bisa bikin nanti nilai FAB sama dengan FAC. Atau supaya lebih simpel lagi, kita bikin aja F nilainya. Oke ya, berarti F resultannya FAC nilainya F kuadrat ya, tambah FAB F kuadrat, tambah FAC kali FAB F kuadrat ya, 2 dikali F kuadrat. Oke, sudut yang dibentuk adalah 120, berarti cos 120 adalah cos 60 di kuadran kedua. Oke, cos 60 nilainya setengah, dan di kuadran kedua cos bernilai negatif, maka ini adalah min setengah. Jangan lupa kita akarin. Oke, jadi 2/2 1 ya. Ini min F kuadrat tambah F kuadrat, habis semuanya. Nah, yang tersisa tinggallah F kuadrat sama dengan akar F. F resultan sama dengan akar F kuadrat, atau bisa kita bilang nilai F resultannya adalah F ya. F resultan sama dengan F. Nah, F di sini apa sih rumusnya tadi? Kakiku robek-robek ya. Jadi K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Oke ya. Jadi berapakah nilai K? 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, di sini kita harusnya kita nggak pakai 12. Kita bisa pakai FAB atau FAC karena interaksinya sama dengan F ya. Oke, kita misalkan aja A dengan B. Nah, ingat di sini kalau nanti muatannya negatif pun kita nggak masukin dalam perhitungan negatifnya. Karena di sini cuma pengen tahu aja nih interaksinya apa. Negatif ketemu positif ya, interaksinya tarik menarik. Jadi negatif di sini hanya untuk menentukan arahnya aja. Oke, QA nilainya 5 mikrokolom. Jadi yang perlu kalian ingat juga nanti 1 mikrokolom nilainya adalah 10 pangkat min 6 kolom. Oke, berarti di sini 5 mikrokolom, 5 dikali 10 pangkat min 6. QB 4 mikrokolom, 4 dikali 10 pangkat min 6. Nah, baru jaraknya 30 cm. R-nya 30 cm. Ini berapa meter? 3 dikali 10 pangkat min 1 meter ya. Nah, kalau ini kita kuadratin, 3 kuadrat 9, min 1 kita kuadratin, min 2. Oke, 9/9 tewas. Baru di sini 5 kali 4 adalah 20 ya. Jadi F resultannya sama dengan 20. Oke, min 6 min 6 min 12 dibayar 9 min 3 10 pangkat min 2 nya ini di bawah ya, naik ke atas 10 pangkat 2. Oke, ngutang 3 dibayar 3, nilainya adalah 2. Maka nilai F resultan atau resultan gaya yang dialami oleh muatan A adalah 2 Newton. Oke, jadi ini sebenarnya gabungan konsep hukum kolom dengan vektor di kelas 10. Jadi kakak harap kalian mengerti tentang trigonometri, nilai sin, cos, dan tan, dan mengerti juga tentang resultan vektor. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you on the next video. Bye bye.